Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan maslahah. Di episode 15 kami akan membahas tema tentang pendidikan anak dalam perspektif tasawuf. Hari ini akan kami bahas bersama Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Bakri MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Bakri MAG adalah Wakil Rektor 3 IAIN Surakarta. Beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Afkar Klaten. Tidak hanya itu, beliau juga sebagai guru spiritual saya sejak saya S1 nih Pak, sampai saat ini saya sudah berkeluarga. Begini Bapak Yai, di dalam agama Islam itu kan ada beberapa cabang ilmu yang sangat perlu untuk diketahui oleh umat Islam. Ada yang pokok dan ada yang di bawah pokok. Salah satunya adalah ilmu tasawuf. Bagi saya, ilmu tasawuf adalah pelajaran inti dari agama Islam. Lah, sebenarnya hakikat dari tasawuf itu sendiri seperti apa, Bapak ya? Baik, kalau bicara tasawuf berarti kita bicara hal yang paling fundamental dalam beragama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Iman kemudian mengejawantah menjadi sebuah bangunan keilmuan yang disebut akidah. Lalu kalau Islam menjadi syariat, ihsan menjadi akhlak dan tasawuf. Jadi tasawuf adalah bagian dari pilar-pilar di dalam beragama. Tanpa tasawuf berarti ada yang kurang di dalam beragama. Tasawuf sendiri adalah aspek esoterik dalam Islam, untuk membedakan dengan aspek eksoterik dalam Islam. Eksoterik artinya aspek luar, aspek fisik, yakni fikih. Maka fikih itu bicara syarat rukun, bicara tentang wajib, tentang sunnah, tentang haram, halal, bicara tentang bacaan dan gerakan, dan seterusnya. Sedangkan tasawuf adalah aspek esoteris, yakni aspek batiniah, atau aspek spiritual, atau aspek dalam di dalam Islam. Jadi misalnya ketika seorang sholat menurut perspektif fikih, yakni sebuah ibadah yang dimulai dari niat, takbiratul ihram, bacaan itu hingga salam. Intinya pada gerakan dan bacaan. Tasawuf lebih menekankan pada sholat adalah komunikasi intensif antara manusia dengan Allah. Dua-duanya ini penting, tidak boleh satu ditinggalkan atau satu dilebih-lebihkan meninggalkan yang lain. Maka kata Imam Malik, barang siapa berfikih tanpa bertasawuf fasik. Sebaliknya, barang siapa bertasawuf tanpa berfikir, maka dia zindik. Misalnya, tidak perlu sholat, cukup bermeditasi menghadap Allah. Dia meninggalkan aspek eksoterik, maka dia zindik. Atau orang melakukan sholat, melakukan puasa, tapi tidak barengi dengan penghayatan atau laku batin, maka dia fasik. Misalnya puasa tapi misuh-misuh, ngomong kotor. Puasanya sah, asal tidak makan, minum, hubungan seks dan lain-lain, puasanya sah. Tetapi apa artinya puasa sementara dia tidak menahan nafsu, berkata-kata, nafsu berbuat dan sebagainya. Jadi ini intinya tasawuf itu aspek esoterik atau kebatinan atau spiritual dalam Islam. Tasawuf sendiri memiliki akar-akar dalam Al-Quran maupun hadis, walaupun tidak ada Al-Quran maupun hadis menyebut tasawuf. Tasawuf adalah hasil ijtihad para ulama sufi. Maka nama tasawuf itu kan ada beberapa pendapat, di antaranya yang paling kuat adalah suf. Suf artinya bulu domba. Jadi dulu orang menyebut misalnya Abu Hasim Al-Kufi disebut As-Sufi karena dia selalu memakai pakaian dari bulu domba, pakaian copang camping untuk menunjukkan sebuah kesederhanaan, zuhud. Maka asal mula tasawuf adalah zuhud, yakni menjaga jarak dengan dunia. Artinya bukan anti dunia ya, tapi menjaga jarak dengan dunia. Itu kurang lebih tasawuf, asal kata tasawuf dan asal mula tasawuf.
dalam perkembangannya tasawuf itu terbagi menjadi 3 kategori atau bagian. Satu, tasawuf akhlaki, yakni berbicara soal akhlak. Kedua, tasawuf amali, berbicara soal laku spiritual, laku mistik, tarekat, makom, ahwal, dan seterusnya. Yang ketiga, tasawuf falsafi, bicara soal limpahan perasaan keagamaan, ketuhanan yang dibahasakan dengan bahasa filsafat, bahasa filosofis. Nah, hari ini kita bicara soal yang lebih sederhana, yakni tasawuf akhlaki. Jadi akhlak dan tasawuf satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena itu merupakan bagian dari pengejuatan dari ihsan itu kan akhlak tasawuf. Jadi akhlak itu asal atau akhlak adalah bagian paling mendasar dalam tasawuf. Akhlak bagian dari tasawuf dan akhlak tujuan dari tasawuf. Apa artinya mereka menekuni spiritualitas jika akhlaknya tidak baik? Jadi akhlak itu segala-galanya. Maka akhlak dan tasawuf itu satu kesatuan tidak terpisah. Ya, saya kira itu inti dasar apa yang dinamakan tasawuf. Baik Bapak, saya sebagai keluarga yang masih muda, yang masih awal, pasti membutuhkan ilmu tentang pendidikan anak. Apalagi saya sendiri juga baru mempunyai anak satu yang usianya baru 2 tahun dari kemarin. Nah, saya sangat butuh sekali mengetahui atau butuh sekali bekal-bekal terkait dalam hal mendidik anak. Nah, apakah hubungannya pendidikan atau ilmu tasawuf itu dalam mendidik anak? Ya, jadi kalau kaitannya dengan pendidikan anak dalam perspektif tasawuf itu adalah ini tasawuf akhlaki. Karena tidak mungkin pendidikan anak lalu dikaitkan tasawuf amali. Mana mungkin anak 2 tahun, 3 tahun sampai anak SMA diajari tentang laku-laku spiritual, tentang makom, ahwal itu untuk kesepuan. Apalagi diajarkan tasawuf falsafi itu makin tidak nyambung. Karena tasawuf falsafi sebenarnya untuk orang-orang yang cukup dewasa secara spiritual maupun intelektual, sehingga tidak salah memahami. Oke, terkait dengan pendidikan anak, pendidikan keluarga, saya berpikir bahwa penting pembelajaran tasawuf akhlaki, yakni mengajarkan akhlak kepada anak, kepada keluarga. Karena akhlak adalah inti di dalam beragama, di samping syariah dan di samping akidah. Maka ada hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi itu diutus untuk penyempurnaan akhlak. Jadi akidah yang kuat, syariah yang lurus itu tidak cukup jika tidak dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Maka pendidikan tasawuf akhlaki sebenarnya adalah pendidikan dasar, sama dengan pendidikan akidah, sama dengan pendidikan syariah. Tiga-tiganya harus dibarengkan. Jangan sampai hanya mengajarkan akidah, mengajarkan syariah, tapi tidak mengajarkan akhlak, itu nanti akan pincang. Dalam konteks ini, sebagaimana kalau kita membaca dalam kitab Ihya, mengajarkan kepada anak itu ada tahapan-tahapan. Satu, mengajarkan kepada anak itu yang penting al-hifz, paling dasar, menghafal. Jadi anak itu tidak paham pun tidak masalah, yang penting menghafal dulu. Setelah hafal baru al-fahmu, diberikan pemahaman. Lalu setelah paham baru di penguatan akidah, namanya al-i'tiqad. Jadi menggunjangkan keyakinan itu di dalam dada anak. Lalu setelah itu al-iqon, kalau untuk tingkat yang remaja sudah itu diperkuat lagi. Setelah orang itu yakin, lalu ada penguatan untuk penguatan. Terakhir kalau dewasa itu bisa tasdik, bisa melakukan analisis, melakukan uji kebenaran istilahnya. Apa benar Quran seperti ini? Lalu dia membuktikan dalam kehidupan. Itu tahapan. Yang ditekankan di sini adalah jangan sampai anak lalu sampai pada tasdik. Itu sama. Anak kecil tidak perlu diberi dalil-dalil meyakinkan, bukti-bukti ilmiah atau apapun. Yang lebih penting adalah akidah tertancap, akhlaknya mulia dulu. Persoalan apa alasannya kok orang lalu mencium tangan orang tuanya? Itu nanti ajari dulu dia mencium. Alasannya masih nanti. Jadi dalil-dalil burhani itu belum begitu penting untuk pendidikan awal.
termasuk pendidikan orang awam itu dalil-dalil burhannya masih nanti. Tapi bagaimana dia itu yakin dulu. Maka diibaratkan pengajaran tasawuf akhlak itu seperti menanam benih padi, seperti tidak terasa. Benih hanya begitu, tiba-tiba suatu saat menjadi pohon yang akarnya kuat, lalu batangnya menghunjam ke langit, saking kuat. Tapi itu ada tahapan itu. Anak kecil yang penting pertama adalah al-hifdz. Jadi tekankan dulu praktek-prakteknya, hafalan-hafalannya. Lalu kemudian baru al-fahmu sesuai dengan tingkatan umur. Seperti pendidikan pada umur. Berarti di dalam keluarga antar pasangan yaitu suami dan istri harus kompak dalam menanamkan nilai-nilai kebiasaan baik agar anak yang usianya masih balita atau masih kecil itu tertanam dulu. Betul ya. Karena itu nanti menjadi sebuah akhlak itu. Akhlak itu adalah perbuatan yang ketika ia melakukannya tanpa pertimbangan. Mengapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi akhlak itu diperoleh dari dua, satu bawaan, yang kedua latihan. Maka latihan itu bisa membiasakan. Jadi akhlak tidak sekedar teori, tetapi praktek. Sulitnya itu praktek. Teori-teori kebenaran, teori akhlak sebenarnya sudah selesai. Yang sulit adalah praktek. Maka praktek kalau sejak kecil itu akan sangat mudah dan tadi itu menghunjamnya dalam, dia tidak akan mudah diterpa oleh angin apapun. Jadi al-hifdz dulu baru al-fahmu, baru nanti kalau dewasa tasdik. Baik para pemirsa, sekarang kita semua sudah mendapatkan pencerahan. Nah, dan tentunya ada proses statement Bapak. Bagaimana peran orang tua agar menanamkan tadi tasawuf akhlak ini. Nah, misalkan seperti ini Pak, ada beberapa yang baru mengetahui ternyata dalam pendidikan keluarga khususnya ilmu tasawuf itu ternyata sangat penting gitu dalam tumbuh kembang anak, dalam mendidik anak. Nah, baru mengetahuinya ini sudah dewasa dan itu bagaimana Bapak misalkan? Ya sebenarnya tidak masalah ketika mereka mendapatkan hidayah atau pencerahan ketika dewasa. Tetapi dia harus kemudian mengawalinya itu secara istiqomah. Termasuk orang tua mesti begitu, tidak hanya mendoktrinkan apa yang dia dengar lalu diturunkan ke anak, tetapi juga perilaku mereka. Karena anak itu yang dilihat bukan hanya apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan. Jadi kalau orang tua mengajarkan supaya anak itu berkata sopan, tapi dia sendiri berkata kotor kepada orang lain dan anak mendengar, itu juga proses penurunan ilmu yang tidak Jadi intinya bukan sekedar apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Nah itu pendidikan itu harus kompleks. Jadi tidak boleh satu sisi mengajari dengan lisan, tapi juga mengajari dengan perbuatan. Maka itu menjadi penting bagi orang tua. Jadi anak itu kadang misuh-misuh bukan karena diajari misuh orang, tapi mendengar orang tua misuh atau kotor. Jadi hati-hati di situ. Oke, nah ini para pemirsa, karena orang tua itu tidak hanya berdiri sendiri dalam artian suami saja atau istri saja, tapi ini adalah butuh kerjasama, Bapak. Iya betul, tentu. Nah, harus ada kerjasama antara suami dan istri menanamkan nilai-nilai yang positif yang baik dari mulai sejak kecil. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab di episode 15 edisi spesial bersama Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Badri MAG. Semoga mendapatkan pencerahan untuk menjadi keluarga yang maslahah, tidak hanya maslahah terhadap diri sendiri tapi juga terhadap keluarga dan masyarakat, tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.